Shalom semua, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada hari ini di doa pagi bersama gereja mula-mula. Mari siapkan hati kita untuk datang dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan buat kami. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu, membawa ucapan syukur, pujian kami kepada Allah yang hidup, yang sampai hari ini memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita akan pujian dengan segenap hati. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum,
akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak disembah, kami beri hormat padamu Tuhan. Haleluya, kami angkat suara hati memuji namamu Tuhan. Hormat bagi Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji namamu Bapa. Sembah kami kepadamu, kepada Allah yang mulia. Terima kasih, haleluya. Pujian bagimu Tuhan, layak disembah. Pujian bagimu Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami terus dalam hadirat-Mu Tuhan, mengangkat suara kami, meninggikan, sebab hanya Kau yang terindah Bapa dalam hidup kami. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Biar semua lidah menyembah, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Raja.
menyembah Yesus Tuhan Raja. Akan ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi segenap hatimu sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, alangkah bahagianya kalau setiap pagi kita bisa bersama-sama merenungkan kebenaran, mendengar pesan-pesan yang dari Tuhan sesuai firman Tuhan yang tertulis yaitu Alkitab. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua benar-benar semangat untuk mendengarkan pesan dari Tuhan. Biarlah ini menjadi kebiasaan kami setiap pagi mendapat masukan atau asupan yang sehat, yaitu firman kebenaran. Mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini, sehingga setiap kami yang mendengarnya mengerti dan diubahkan. Kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya ada banyak orang sudah mengaku percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tetapi dari kalangan orang percaya ini ada berbagai macam kelompok juga. Ada yang mencari Tuhan hanya gara-gara supaya kaya raya, supaya hidupnya menjadi mudah. Ada lagi yang mencari Tuhan kalau lagi kesusahan saja. Ada lagi yang tidak mau bayar harga. Mereka berpikir ikut Tuhan itu ya nggak ada yang harus dilakukan. Ya. Nah, jadi ada banyak orang yang ketika ikut Tuhan masih main aman. Tidak mau bayar harga. Ya. Main aman tuh maksudnya begini. Takut melangkah. Kalau seseorang takut melangkah, ya pasti kehilangan berkat. Contohnya dalam Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33, Saudara. Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai 33. Ini cerita bangsa Israel yang diperintah Tuhan untuk pergi ke negeri yang dijanjikan. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah, mengerikan ya seolah-olah. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya.
Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika itu bangsa Israel mengirim mata-mata terhadap negeri yang dijanjikan itu. Tetapi rupanya mata-mata itu kembali dengan informasi yang tidak baik. Bahwa negeri itu raksasa, orangnya besar-besar. Sehingga mereka takut mati. Nah, ini adalah orang yang mau amannya saja. Ya, main aman. Tidak mau melangkah. Tidak mau mengambil risiko. Padahal itu perintah Tuhan sendiri. Ya. Jadi Israel memilih main aman dalam hal ini. Dengan tidak masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena takut di sana banyak raksasa. Coba kita refleksikan diri kita sendiri. Apakah kita selama ini main aman, saudara? Kalau ada masalah, cuci tangan. Tidak mau dekat-dekat masalah. Kalau saudaranya lagi kesulitan, ya tidak ikutan menanggung. Tidak mau bayar harga, main aman. Mau tampil sebagai orang yang baik-baik saja gitu. Sebab kalau kita berjuang untuk hal kebenaran atau keadilan, pasti ada musuh, saudara. Pasti ada orang-orang yang tidak suka. Kalau kita menempatkan diri di hadapan Tuhan, di pihak Tuhan, pasti ada pihak lain yang melawan, sudah pasti. Nah, ini orang yang main aman. Ya, tidak mau bertanggung jawab hidupnya. Jadi, yang dimaksud dengan iman, itu bukan seperti itu. Yang main aman, yang hidupnya mau di zona nyaman saja. Ya, Petrus yang tadinya ada di perahu, ia melangkah keluar berjalan di atas air. Itu bukan main aman, saudara. Tapi itu iman yang bertindak, meskipun akhirnya Petrus tenggelam juga. Coba kita perhatikan diri kita sendiri, apakah kita main aman? Tidak mau berjuang bersama, tidak mau membinasakan pekerjaan iblis, tidak mau membela yang benar, tidak mau menghancurkan ketidakadilan. Yang mana? Tipe yang mana, saudara? Ya, main aman ini bisa jadi malah main bahaya, saudara. Seorang hamba diberi talenta oleh tuannya. Semua mengusahakannya. Hanya satu hamba yang tidak mengusahakannya. Dia dapat satu talenta, tapi dia simpan talenta itu. Mau main aman, takut rugi atau takut, nggak tahu takut apa saja. Mungkin takut rugi juga. Jadi coba kita refleksikan diri kita. Apakah kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang mengandung risiko, lalu kita tidak mau terlibat? Padahal itu bagian kita. Nah, ini namanya main aman, saudara. Orang yang main aman tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Sudah pasti. Karena menjadi murid Tuhan Yesus harus menanggung biayanya, bahayanya, resikonya. Minimal risiko tidak disukai oleh orang lain. Atau bahkan seisi rumahnya tidak suka sama dia. Nah, jadi kalau orang main aman, itu menghindari salib namanya. Kalau orang menghindari salib, ia kehilangan hidup. Itu bukan murid Tuhan. Coba kita baca Markus pasal 8, ayat 35 ya. Markus pasal 8, ayatnya yang ke-35. Saya bacakan ya. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Tuhan maksudnya, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Jelas, saudara. Orang yang main aman, dia malah celaka. Ya. Orang yang mau melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, meskipun itu berbahaya, meskipun itu berisiko, malah ia selamat. Ini prinsip ini sederhana sih.
Nah, yang namanya iman ya pasti ada perbuatannya. Kalau enggak itu bukan iman, saudara. Ya, makanya orang yang suka main aman itu sebenarnya imannya belum bertumbuh, saudara. Belum, karena dia tidak mau ambil bagian dalam membela keadilan, dalam pekerjaan Tuhan. Nggak mau ambil risiko. Nah, itulah yang disebut menghindari salib. Tidak mau pikul salib. Tidak mau pikul salib itu namanya, saudara. Ya, jadi jangan kita main aman, saudara. Bukan berarti kita mencari bahaya, tidak juga. Tapi maksudnya apapun yang ada di depan kita yang merupakan bagian kita harus lakukan. Meskipun itu mengandung risiko besar. Ya, tentu saja kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil, hal-hal sederhana. Kita tanggung, kita pikul salib. Ya, jadi termasuk berdoa kepada orang-orang yang memusuhinya. Kelihatannya banyak orang tidak mau melakukannya. Tapi di pagi ini saya mau sampaikan bahwa kita itu tidak boleh punya mentality, punya mental main aman. Sebab ikut Tuhan Yesus bisa dimusuhi seisi rumah. Nah, jadi sebagai murid Kristus kita tidak main aman. Seperti Tuhan Yesus tidak main aman. Bayangkan Tuhan Yesus ketika sampai di Bait Allah. Di Bait Allah rupanya banyak pedagang yang curang-curang. Ia marah besar, saudara. Ia marah besar, ia tidak main aman. Ia marah besar, ia obrak-abrik meja yang ada di sana. Kan jelas kalau mengobrak-abrik nanti orang ada yang tersinggung dan tersandung kan. Seorang rabi kok begitu marah-marah. Nah, tapi Tuhan Yesus tidak hiraukan itu. Yang penting kebenaran. Nah, ini yang perlu ditekankan pada kita semua. Orang yang main aman tidak bakalan masuk surga. Sebab orang yang kehilangan nyawanya karena Tuhan, ia akan mendapatkan hidup itu. Begitu ya, saudara ya. Jadi, saya perhatikan banyak orang main aman memang. Orang lagi kesusahan, dia tidak mau ikutan. Lihat orang miskin, dia tidak mau ikutan, memberi. Dan lain sebagainya. Ini iman yang belum bertumbuh sebenarnya. Mari saudara, kita ambil bagian yang menjadi bagian kita. Bela pekerjaan Tuhan, dukung pekerjaan Tuhan, jadilah berkat kemanapun saudara pergi. Kan begitu harusnya. Ya, jangan main aman, saudara. Itu orang yang sangat egois. Dia tidak peduli teman-temannya, saudara-saudaranya menanggung risiko. Yang penting dirinya aman. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Gak bisa kalau egonya masih tinggi begitu, gak bisa. Dia tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain. Kepentingan Tuhan. Kepentingan bersama. Ya, mari kita belajar membayar harganya. Memikul salib kita. Setiap hari dan mengikut Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini, sehingga kami semua benar-benar dihibur oleh firman kebenaran. Biarlah melalui renungan pagi hari ini, kami boleh menyambut hari kami dengan penuh semangat dalam kebenaran. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin.